Oke, assalamualaikum AA. Ini video papa buat 8 bulan kamu di kandungan mama. Semoga kamu jadi anak yang soleh ya ayah. Nanti bisa jagain mama dan adik-adiknya nanti. Mama itu seneng dan papa tuh seneng banget kamu nanti jadi anak mama dan papa, karena mama dan papa itu udah kenal 10 tahun loh, A. Iya kan? Ya, 10 tahun udah selalu sama-sama, terus akhirnya kamu hadir gitu. Terus kamu mau ngomong apa, mah? Oh ya, enggak bingung. Iya, nanti kita ketemu bulan September. Gitu. Terus kita lihat mirip siapa ya mukanya. Soalnya terakhir mirip papa mukanya pas di 4D. AA-nya mana? Ini ada A-nya nih. Nih. Nah, hidung papa. Noh, lihat mukanya mirip papa, tapi nggak tahu kalau keluar. Semoga mama ya. ya emang kalau dari 4D kamu mirip banget papa. Cuman kalau lahir nggak tahu nih kamu. Kemarin papa dan mama udah kontrol kamu di berat 2,1 kg. Ya ayah sehat-sehat ya ayah. Semoga AA nanti semuanya dilindungi sama Allah ya. Mama juga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Raffi WR. Hari ini gue dan istri Mama mau ngevlog tentang Lahiran inilah. Kita belum sempat bikin video dari dia terakhir tuh video. Sekarang udah launching di Dina. ya gitu. Jadi kita mau cerita-cerita sedikit aja. Kemarin kita bener-bener sibuk banget ya. Dia itu nggak bisa ngurusin AA gitu. Hari ini agak ada waktu senggang untuk bisa main-main sama AA. Terus juga cerita nanti sedikit tentang proses kelahiran Mama dan AA gitu. Udah, jadi kakak tuh lahir, jadinya kan tadinya Hamil September. Ya. Tapi kita berubah, sempat ngefek juga. Saat ada udah belum dapat sebenarnya, udah sempet ada darah ya udah. Pokoknya singkat cerita, tadi mau normal, ternyata udah ditunggu 2 hari nggak bisa. Apa nggak ada kemajuan, terus kayak kita takut kan, jadi kita ambil jalan berikutnya aja, udah nggak bisa. Emang prosesnya cepet banget ya. Iya. Kita pertama sih sebenarnya kalau awal ke rumah sakit itu dicek dulu ya, dicek ternyata udah pembukaan satu, kata susternya pembukaan 2 ya. Gak maju-maju. Akhirnya diputusin besokannya dicek lagi yang terakhir tuh sama dokternya kan, bahwa ini beratnya itu 2,8 terakhir ya. Nah sedikit cerita akhirnya disesar keputusannya, dan akhirnya pas lahir itu jam 11 ya, 16.00 lah, sekitar tanggal 31 Agustus 2020. Jadi Senin ya, hari Senin. Jadi lebih cepat. HPL-nya sih sebenarnya kita emang udah niat sesar itu tanggal 9 September. Karena HPL itu September. Betul. Cuman ya waktu juga. Jadi mepet banget, tapi mepet September banget sih, 31 Agustus sebenarnya besok, hari besok kan udah. Mungkin temen-temen kalau melihat deskripsi gue itu prediksinya itu September akan lahir. Dia nggak mau September. Dia mau September, maunya di 31 Agustus coba. Ya itu di luar prediksi sih.
semangat ini luar biasa. Itu kita udah nyiapin yang bikin video kita baik gitu. Iya. Udah nyiapin barang-barangnya, jadi emang udah siap. Jadi udah siap. Jadi pas ketika kamu sesar langsung ini langsung Udah siap. koper udah semua langsung pindahin gitu. Jadi udah siap aja gitu. Jadi mau melahir kapan? Nah, akhirnya kan kita mutusin untuk Oh ya, akhirnya kita sesar. Terus? Sesar awalnya kan sempat takut sih, kayak nggak siap untuk operasi. Dan selama ini alhamdulillah nggak pernah ngerasain rasa di operasi kan. Terus pulang operasi udah kan sembuh. Ini juga boleh masuk, tapi nggak berani. Udah recovery lumayan. Aku kocak sih waktu ngeliat kamu itu ternyata apa ya, gak tega juga ya. Gue masuk di ke ruang operasi dan Mama itu dioperasi, di apa di sesar gitu di black. Gue ngeliat, aduh, udah deh, paling cuman 10 menit ya aku situ. Gue ngeliat perutnya Mama itu, aduh, udah deh. Gue nggak tega aja sebenarnya berani, cuman nggak tega aja ngeliat istri di. Tapi katanya lumayan cepat, jadi paling tuh tempat yang pertama nggak boleh, benar-benar nggak boleh turun kan. Di tempat tidur, udah terus besokannya udah suruh belajar gerak-gerak, emang sakit banget sih. Iya. Buat belajar geraknya itu untuk memulainya, tapi ternyata kalau udah digerakin, oh ini kalau sesar itu harus banyak digerakin gitu, dilawan. Kalau enggak tuh ya udah kaku, tapi kalau digerakin lama-lama jadi bisa gitu. Terus lagi. Jadi kamu waktu awal masuk operasi, ruang operasi kan nggak ada aku, ya kan? Nah itu gimana? Kamu awalnya itu masuk operasi, kamu udah deg-degan nggak? Deg-degan, Deg-degan. orang mau belum pernah operasi ya udah. Tapi lebih deg-degan di biusnya sih. Aku sempat deg-degan. Biusnya di mana? Belakang. Oh di belakang punggung gitu ya? Iya. Nggak bukan bisa terus. Bius dari sisi sini ya? Ya, saya tuh kayak Sampai kesemutan ke bawah aja gitu ya? dari kaki kesemutan berat. Jadi Pama dibius dari apa ya, dari sini, dari tengah perut sini sampai ke kaki lah, jadi nggak rasa apa-apa gitu. Terus kamu pas ruang operasi? Iya, ya udah. Enggak. Pas pertama kali di apa? Nggak berasa apa-apa ya? Jadi Nggak gue berasa, pokoknya nggak berasa. itu pas masuk dalam keadaan AA itu udah lahir. Nanti gue kasih tahu deh fotonya. Karena awalnya tuh kata susternya nggak boleh masuk. Ya Pama ya, awalnya. Ya. Mungkin setelah suster yang ngomong ke dokternya, alhamdulillah tuh gue akhirnya ngeliat pertama kalinya AA. Jadi gitu sih ceritanya, singkat Nah, ceritanya. hari kelima sesar, kita kan 23 hari pulang. Tiga sesar sempat sebentar baby shock guys. Kurang aja, ada aja. Ya, bergendongan Emang nih mamanya nggak apa pakai ya? neneknya ya, neneknya bergendongan. Suka ini kayak suka jalan ya. 5 hari setelah pasca sesar, Mama itu ke baby shop. Oh, beli apa? Iya ada aja, ada bergendongan. Cuman kayak apa ya? Pokoknya kurang-kurang terlalu kurang itu ya. Lagi bisa beli bayangkan Emang nggak sakit jalan. apa? Iya sakit, tapi kayak nggak sakit banget kayak. Misalnya aku orang kayak gini banget sama sakit, tau nggak sih? Ya, Kayak bisa ada nahan sih tingkat emang. kesakitannya tuh, ini banget. Emang Mama Tahan orangnya banget. bisa nahan sakit gitu dia. Mungkin karena ini kali ya kamu diliputin seneng mas ada. Iya, masalah sih. Ah, Ya kan, mungkin biasa katanya kalau orang sesar bisa dilahir setelah keluar, Iya, apa gitu. oh iya sih, iya ya benar. Iya, tapi alhamdulillah banget langsung keluar. Ini alhamdulillah banget. Jadi Jadi kayak Pama itu pas baru lahir itu kan kayak ada namanya kolostrum ya. Nah kolostrum itu alhamdulillah Mama keluar tuh ngasih ke AA. Jadi AA pokoknya ada kolesterolnya dah. Eh. Iya, terus udah ASI. Sempet kan kita tadi mau pakai ASI booster, yang takut banget baru lahir nggak keluar. Gila, belum sempet minum apa-apa ya. Dulu cuma nyemil almond doang. Sebelum itu, wah, ya udah terus nanti kita mandi orang tua. ya, oke, gue pertama kali jadi bapak ya. Rasanya seneng sih campur aduk. Karena apa ya, momen yang paling bapak di seluruh dunia ya pasti ngerasain gitu. Lihat anaknya yang nendang-nendang 9 bulan, terus ada gitu setiap bulan dia nendang gitu kan, nendang setiap hari, nendang lagi main, nendang di kasur, nendang lagi habis pulang, nendang gitu. Kita lagi main PUBG ya,
dengan PUBG ditendang. Makanya itu. Nah, ketika pas anak lahir tuh, wah sesuatu yang luar biasa gitu kan. Gue sempet kayak nangis sih, cuman gak nangis, kayak apa ya, terharu gitu ngeliat anak. Terus kayak apa ya, jadi senang banget gitu. Ternyata perpaduan antara gue dan Pama itu ya kayak gini, hasilnya AA ini gitu. Soalnya lahirnya mirip kamu ya? Iya, awalnya pas lahir itu mukanya plek banget, mirip banget sama kayak aku ya. Sini mirip banget kayak mamahnya gitu. Pengalamannya sih gitu sih. Dan lo kalau punya anak pasti hidup lo tuh berubah, karena apa ya, pola tidur lo tuh akan jauh lebih beda dengan sebelumnya. Awalnya lo biasa tidur jam 9, sekarang tuh jam 9 tuh nggak bisa. Lebih seru. Itu yang membuat kenangan kayak momen nggak bakal lo lupain. Itu dari umur 0 sampai 3 bulan dia itu banyak begadangnya, tapi sampai ke sana cerita dari teman-teman katanya udah nggak begadang lagi. Gitu sih guys, teman-teman, gue cerita sedikit gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sama, tapi kayak ngantuk karena selama hamil kan lebih banyak tidur. Karena udah gak kerja, gak praktek, di rumah aja, lagi hamil, ngapain lagi kalau buat tidur makan gitu kan. Sekarang tidurnya bisa sih tidur, kalau dia tidur kan aku tidur, cuman kayak apa ya, ada momen karena aku juga pumping juga, jadi antara pumping sama ngasih media itu kayak jadwalnya gitu kayak bersamaan gitu deh. Pokoknya apa, aku tuh pumping tiap 3 jam sekali kalau sekarang. Jadi kayak ya berarti tiap 3 jam, 2 jam, 3 jam itu mesti bangun malam sampai pagi lagi begitu. Tidur 5 jam, 6 jam, 7 jam tuh enggak, 3 jam bangun, 2 jam bangun, 3 jam bangun. Mau dia nyusuin atau enggak, kan pumping sama. Tapi alhamdulillah ternyata kalau aku dapet ilmunya juga, emang kalau kita makin banyak, makin sering ngosongin udaranya, makin sering pumping, ya produksinya ya bertambah. Dari kemarin kita dulu awal itu cuma 40 mili, naik 80 mili, sampai sekarang tuh udah 120, 150, 80 malah sebenarnya. 150, 100, ya 180 ya gitu. Iya, kadang sampai yang belum sampai lebih gitu. Nah, kamu bisa banyak itu, apa pikiran kamu enjoy, apa dari makanan yang kamu rasain itu? Dan enjoy sih. Ya misalnya kamu kayak seneng gitu, kayak bahagia, jadinya apa ya, aslinya banyak. Nah, aku emang dari awal tuh pikirannya kan asli. Jadi mungkin ini sendiri nggak sih, termasuk sendiri aslinya harus banyak itu yang pertama. Terus kedua mungkin juga karena makanan kali ya, juga sih Mara juga makan sama ya. Kalau itu pertama itu sih mindset mungkin ya, kayak selama itu dipikirin dari deket-deket mulai tidak asli keluar nih, harus banyak ini sampai sempat beli susu almond tapi belum keminum sekarang. Karena alhamdulillah banget, alhamdulillah banget, tanpa pakai itu pun selalu cepet banget ngisinya lagi, nggak kayak udah itu cepet banget penuhnya, akhirnya tuh ada lagi gitu, sampai dia muncul kan kayak beberapa jam tuh alhamdulillah ada terus gitu. Nanti kita lihat aja kali ya si kulkas sebulan lahir itu si kulkas. Jadi tuh asli tuh kita bagi dua gitu ya, kayak samping ada yang di got, ada yang di sisanya di kantong nasi gitu. Alhamdulillah banget buat stok, mungkin kan kita nggak tahu stok nanti gimana gitu kan, jadi udah ada stoknya. Jadi Pama itu pas bulan ke-7, 8, 9 tuh sebenarnya sempat kepikiran kira-kira si aku keluar gak ya, cuman gue sebagai laki-laki itu kayak memotivasi gitu, karena menurut gue semua itu dari mindset ya. Dan gue bilang ke Pama kayaknya insya Allah bagus gitu. Nah mungkin Pama juga udah langsung melakukan apa ya, oh iya nih gue pas keluar aslinya pasti keluar. Alhamdulillah pas lahir gitu, bener-bener aslinya tuh langsung ada. Luar biasa sih. Alhamdulillah. Ini dia nonton enggak pernah mau para keluarga sih, sama bantu
poinnya sih itu tergantung kitanya gitu. Katanya harus rajin sih, sebenarnya ngantuk banget sih tiap 2 jam 3 jam bangun tuh berat banget sebenarnya ya, sebenarnya males banget buat pumping tuh rasanya. Tapi aku baca emang kalau semakin dipotongin semakin dia terisi penuh. Ya jadi perpaduan gue dan Tama menghasilkan siapa namanya? Albian. Oh kita belum ngasih tahu namanya. Namanya itu jadi Albian, Rafasya, Kei Putra, Rahmani. Jadi artinya itu Albian itu pemimpin ya, pemimpin. Terus Rafasya apa? Di tempat tertinggi. Itu Rafasya tempat yang tertinggi. Teman bapaknya namanya Raffi. Iya, jadi aku sebenarnya kembar. Di apa kan namanya Raffi. Kalau dia Rafa kan enak ya. Sebenarnya mah. Raffi Rafa gitu. Iya. Gitu sih. Terus kayak itu kan bahasa Jepangnya itu tampan. Iya, kita ambil bahasa Jepang kan bingung ya. Terus namanya Putra itu ya, Putra itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Tapi ternyata itu juga bisa jadi singkatan. Sambungan kita ya. Iya, Putri dan Raffi. Sebenarnya Pama kan ada Pama Putri kan. Kalau Pavi jelek. Jadi akhirnya Putri Raffi. Rahmani itu nama dari gue, belakangnya Rahmani gitu. Jadi gitu guys, gitu. Terus kita mau kasih tahu nih Asi lagi bobo gitu. Pas banget kita lagi bikin video ini. Pas banget lagi bobo. Kayak didongengin kayaknya nggak bisa ngomong. Iya kali ya. Dilanjut sama Pama ya. Ya, Oke, Pama mana anaknya? Ini dia Tara lagi tidur. Ya, mana ini dia. Dan ini dia, teman-teman. Assalamualaikum, Aa. Ini dia anaknya Papa dan Mama. Nah, ini dia lagi bobo, Aa. Jangan ganggu. Nah, aku bobo. Ya bobo, guys. Jadi ini yang nendang selama ini ya di perut Mama. Papa lagi main PUBG sama Mama ini. Iya. Karena dia beratnya udah hampir 4 kilo guys. Iya. Miminya kuat banget. Oke, jadi AA itu Arafa panggilannya. AA itu udah 1 bulan ya dari sekarang kita buat vlog. Beratnya udah. Kondisi AA itu awal lahir itu 2,6 gram. Hampir 2,7 sih. Hampir 2,7, 2,6. Terus panjangnya itu 47 ya? 47 cm gitu. Nah sekarang setelah 1 bulan AA ada di sama kita gitu, dikasih ASI, akhirnya ASI udah alhamdulillah udah naik ya. Miminya bagus, supaya dia miminya bagus. Tapi kan emang USG itu perkiraannya bisa meleset lebih, ya, 10% sampai 30% sih kata dokternya. Tapi cukup beratnya. Sekitar 1 kilo. Udah 1 bulan ini 1 kilo gitu. Jadi berarti sekarang 3,6 ya gitu ya. 3,7 kan? 3,6 gitu. Alhamdulillah semuanya AA sehat. Terus AA bisa dilihat tuh respon motoriknya semua bagus banget. Kalau pas lihat perkembangannya pas kita misalnya ada yang nutup pintu gitu kan agak kenceng ya. Dia tuh kayak ngerebut gitu. Ya, pasti kayak takut kayak kaget gitu. Mungkin gitu kali ya dari kita. Dan pertama minta doanya teman-teman supaya kita bisa menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Usaha juga jadi anak yang soleh. Bisa mengajarkan AA menjadi anak yang pertama taat beragama orang tua dan juga kepada lingkungan sekitar, dia berguna bagi agama, nusa dan bangsa gitu sih. Dan teman-teman video dari Raffi 2R, cuman tetap teman-teman tolong di support dari channel Raffi 2R
biar kita tuh semangat terus, bisa berbagi, bisa sama-sama menginfokan yang gue dan Pama sehari-hari. Jadi terima kasih teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.